Tadi kami sampaikan pada hakim memang pikir-pikir, tapi pikir-pikir di sini adalah untuk rencana akan mengajukan banding. Dari pertimbangannya? Ya, pertimbangannya karena secara subjektif hakim dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan pembelaan kami. Bagaimanapun juga unsur-unsur yang kami ajukan ya, itu sesuai dengan dalil-dalil yang kami ajukan. Itu sebetulnya laporan tersebut itu sesuai dengan apa yang pembelaan kami, di mana saudara pelapor atau yang mengatasnamakan korban di sini sebetulnya tidak layak untuk disebut sebagai korban. Karena apa? Satu, dia sudah kembali mobilnya. Yang kedua, dia sudah menerima uang ya kurang lebih 50 juta lebih ya, 50 juta lebih itu dia sudah menerima uangnya. Ya. Yang ketiga itu unsur melawan hukumnya itu tidak ada, karena yang namanya penipuan atau penggelapan itu harus memenuhi unsur melawan hukum. Bagaimana melawan hukum dari pihak yang mengatasnamakan korban itu mengetahui persis niat hati dari itu sudah tahu, tetapi malah seperti yang kami anggap mengizinkan. Jadi dia itu semacam mengizinkan untuk menyewa mobil, tapi yang dengan tujuan uangnya untuk membayar kekurangan sewa motor kan begitu. Ini kalau misalnya semacam ini berarti itu unsur melawan hukumnya itu sudah tidak terbukti. Karena apa? Yang namanya delik tindak pidana, apabila seseorang itu mengetahui akan terjadinya tindak pidana, maka harusnya mencegah. Nah, ini kan justru itu motifnya itu bahwa si Atin Istiqomah itu ya dia didorong oleh khalifah ya, khalifah yang mana adalah semacam disuruh oleh siapa korban yang mengatasnamakan korban ya. Setelah itu datang khalifah dengan terdakwa ya itu ke tempatnya saudara Imam Baihaqi, dan di situ juga menanyakan kembali apakah ini maksudnya untuk menggantikan mobil itu untuk menebus kekurangan dan menebus motor-motor yang sudah disewa kan begitu. Nah si imam di sini itu sudah tahu ada ucapan kayak gitu, seharusnya kalau memang dia itu katakanlah memang tidak mengizinkan langsung tidak bisa, itu bukan untuk, tapi dia jawabannya bahasanya jomono. Tapi ya terserah Anda, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa ini secara implisit itu menunjukkan bahwa saudara Imam Baihaqi itu mengizinkan. Ini secara implisit. Yang kedua, pada saat dia menerangkan di persidangan ya bahwa syarat untuk meminjam mobil harus ada persetujuan ya dari pihak keluarga. Imam sendiri yang mengatakan begitu, tetapi tanpa kehadiran suami atau anaknya pada saat menyewa mobil, kenapa itu dilepas? Nah, itu menandakan bahwa dia melanggar ucapannya sendiri, ya. Bagaimanapun ini kan berarti sebetulnya itu boleh dikatakan tidak cukup bukti, tidak bisa membuktikan bahwa itu perbuatan melawan hukum, karena yang menciptakan terjadinya situasi semacam itu ada terjadinya yang dia tuduhkan sebagai penggelapan itu karena dia yang menciptakan sendiri. Nah, pada saat itu saya hadirkan saksi
dari anaknya. Saya tanyakan di situ, apakah benar Anda itu menandatangani persetujuan ini? Menjadi di situ ada saksinya anaknya. Dia sama sekali tidak menandatangani, bahkan boro-boro menandatangani tahu pun tidak, ya kan? Perjanjian sewa. Dalam perjanjian sewa, lah itu kan tanda tangan yang patut diduga itu adalah dipalsukan, ya. Patut diduga itu dipalsukan. Tidak tahu siapa yang memalsukan, tetapi tidak mungkin kalau itu saudara terdakwa yang memalsukan, tidak mungkin kan begitu. Artinya apa? Ini hanya untuk memenuhi syarat meminjamkan mobil. Nah, ya kalau misalnya terdakwa yang masuk kan, kalau dia tahu ya jelas dia kan harusnya melarang. Tetapi itu tidak mungkin karena dua-duanya ini sudah saya tanyakan itu tanda tangan siapa kan begitu. Dan saudara Atin Istiqomah ini menyatakan bahwa tidak ada, anaknya itu juga tidak ada. Yang kedua, ya, anaknya tidak datang ke rumah imam pada saat mau menyewa mobil kan begitu. Yang kedua, saksi Joko Susilo itu sudah jelas faktanya menyebutkan bahwa tidak ada saksi Joko Susilo di situ, karena saksi ditanyakan, Anda itu tanda tangannya kapan, ya? Pada saat itu menyatakan bahwa saya tanda tangannya itu keesokan harinya, jadi selisih 1 hari. Bagaimana bisa itu dikatakan saksi? Tidak bisa. Itu tidak bisa. Yang namanya saksi orang yang melihat, ya, mendengar, ya, mengetahui langsung, ya. Pada proses. Ya, ada. Itu jedanya sudah 1 hari. Maka ini yang kami tentang, ya. Terus masalah unsur kerugian, ya. Kerugian bagaimana dia pada tanggal 14 Februari itu kan mobil sudah kembali padanya, ya kan? Dia dalam keadaan sudah menerima uang yang sebesar itu 50 juta lebih kan itu. Lah, sekarang baru tanggal 20 Maret baru melaporkan, ya, jeda waktu yang cukup panjang, ya. Artinya apa? Saya mengatakan bahwa pembelaan kami itu adalah laporan fiktif, ya kan? Karena apa? Unsur kerugiannya sudah nggak ada. Nah itulah yang berikutnya yang 4 itu masalah legal standing, ya. Legal standing ini jelas fakta menyatakan bahwa memang mungkin secara de facto dia menguasai, ya. Tetapi itu menguasai kan harusnya secara sah. Artinya apa? Secara sah di sini dengan disertai dokumen atau bukti-bukti yang kuat. Misalnya BPKB, dia pegang BPKB-nya, ya kan? Ya. Karena dia tidak memegang BPKB dan BPKB tersebut atas nama orang lain yang notabene saat waktu itu dan sampai sekarang itu dijaminkan di BCA Finance, ya. Maka status dia menjadi pemilik yang sah itu nggak terbukti, dia kan begitu. Dan kalau di dalam fidusia dia pun salah, karena pada saat dia itu tidak memegang BPKB atau BPKB itu berada di tangan lembaga orang lain, itu adalah membuktikan bahwa kepemilikan itu fidusia kan artinya penyerahan kepemilikan terhadap suatu lembaga atau perorangan kan begitu, itu fidusia. Sehingga dia secara yuridis dia tidak punya kepemilikan itu, walaupun secara fakta mungkin dia menganggap bahwa itu miliknya, tetapi secara yuridis itu tidak sah karena dia tidak pegang BPKB dan namanya bukan dia kan begitu. Yang ketiga, ini hukum, ya, bahwa berdasarkan yang berikutnya ini, ya, 5 Bapak, bahwa yang namanya jurisdiksi itu sudah diatur di Undang-Undang Kepolisian, ya kan? Dan peraturan Mahkamah Agung, ya, peraturan pemerintah kalau tidak salah nomor berapa itu, ya, itu menyebutkan bahwa wilayah hukum kepolisian itu sudah dibagi menjadi
dari tingkat pusat ya, Mabes sampai ke Polsek ya, itu memiliki wilayah hukum masing-masing, sehingga karena lokusnya di sini, lokus adalah tempat di mana orang bertindak pidana ya, melakukan delik gitu. Nah, lokusnya itu setidaknya itu bukan di Wonopringgo, laporannya di Wonopringgo ya. Ini harusnya tidak bisa karena ini berdasarkan undang-undang ya. Kalau misalnya syarat unsurnya tidak memenuhi, bahwa sebetulnya Polsek Wonopringgo itu tidak berhak untuk melakukan pemeriksaan hukum, melakukan penyidikan itu tidak berhak ya. Nah, maka kami menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Polsek Wonopringgo ini yang di luar jurisdiksi itu batal demi hukum. Ini adalah pembelaan kami ya. Selain itu juga fiktif tadi ya, bahwa yang namanya unsur perbuatan istilahnya kerugian, dia itu merasa kerugian, itu sudah dibuktikan di dalam fakta persidangan. Berapa Anda kerugian? 130 juta. Loh, itu angka dari mana? 130 juta itu angka harga mobil. Mobilnya Anda sudah kuasai kan? Bukan hilang. Nah, ini kan berarti kan membuktikan bahwa unsur kerugiannya itu sudah nggak ada. Yang ada adalah unsur keuntungan ya. Nah, terus yang disebutkan katanya menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Saudara terdakwa setelah ditanya, Anda keuntungannya berapa? Ya, lah saya tanya, pada saat menyewa mobil untuk katakanlah digadekan apa-apa, itu uangnya adalah untuk menutup pembayaran sewa motornya imam. Lah itu juga sepengetahuan imam kan seperti itu. Lah terus saya pada saat fakta-fakta itu kan saya tanyakan, kalau nyewa motor satu unitnya berapa? Satu unitnya itu dari imam ada yang 2 juta. Terus disewakan istilahnya lagi berapa? Itu 1,5 juta. Itu menandakan kan tidak ada untung ya. Terusan mobil sendiri ini hampir berapa uang yang masuk kan, karena dia 27 juta terus dipotong untuk jasa-jasa, terus itu untuk membayar sewa mobil di imam itu yang pertama itu transfer, yang kedua kontan itu hampir semuanya ya. Terus untuk membayar kekurangan sepeda motor semuanya hampir ya, semuanya itu akhirnya masuk kembali ke imam. Jadi kan unsur menguntungkan diri sendiri itu tidak terbukti. Jadi ya, jadi itu ada beberapa prinsip ya. Ada setidaknya ada 4 atau 5 itu yang mestinya ya, kalau mau jujur ya demi hukum dan keadilan harusnya bebas. Berarti ini banding ya? Ya, insya Allah banding. Oke, siap. Terima kasih.